hu ahad, hu ahad. sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana
wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaizi biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tukawwina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi ya manasana siratal mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita, rahmat Allah tercurah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan dalam hidup, rezeki yang mencukupi, nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memupuk kebersamaan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini, kematian kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, rubbama dallahumul adab ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi wastighalan bijikrihi an mas'alatihi. Rubbama dallahumul adab, boleh jadi barangkali petunjuk bagi mereka adalah adab, yaitu adab mereka meninggalkan permintaan yang banyak,
atau doa-doa yang disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, i'timadan, mereka pedomani sebagai pokok dalam hidup mereka, ala kismatihi, atas pemberian yang telah diberikan Allah kepada mereka, wastighalan, sehingga mereka selalu sibuk saja dalam hidup mereka, bizikrihi, untuk mengingat Allah, an mas'alatihi, daripada mereka meminta hajat, meminta pengkabulan doa mereka. Subhanallah. Ada sekelompok orang-orang yang arif, al-arifin, atau yang disebut dengan al-arif billah, orang-orang yang sudah usul mengenal Allah Azza wa Jalla. Sebagian besar mereka itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, mereka itu lebih mengutamakan mengingat Allah, memperbanyak mengingat Allah, ketimbang mereka berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Ini tentu ada sebab-sebabnya. Satu hari Fudail bin Iyad melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Pada satu hari ketika beliau melakukan yang disebut dengan Yaumul Arafah, hari Arafah, sebagai rukun daripada haji, di mana tempat itu, waktu itu adalah doa yang mustajab bagi beliau. Lalu Fudail bin Iyad ini justru beliau tidak berdoa sama sekali. Bingunglah teman-temannya. Beliau di sana hanya menangis dan terendam dalam kegiatan bizikrilah, mengingat Allah. Inilah keadaan di mana yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah, orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada seperti kelompok demikian. Nanti jangan separuh kita mendengarlah, sempurnakan memahami ini ya, mungkin ya. Jangan sampai sini setelah itu disimpulkan. Nah, bagaimana yang dimaksud demikian itu? Yakni, kata Syekh Ibnu Athaillah, anna ba'dal arifin, sebagian orang-orang yang sudah mengenal Allah, faqad yaghlabu alaihimu tafwid wa taslim, mereka mengutamakan diri mereka tafwid dan taslim. Tafwid dan taslim. Kemarin itu ada 3 tingkatannya: tawakal, taslim, dan tafwid. Ya, tafwid ini 3. Orang yang bertawakal, Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu, dalam Al-Qur'an. Siapa yang bertawakal, maka Allah akan fahuwa hasbuhu, Allah akan mencukupi apa saja dirinya. Jadi mereka hanya dengan bertawakal, tidak lagi berdoa. Oh, ini kan bertawakal aja, karena janji Allah fahuwa hasbuhu. Nah, ada kelompok orang seperti itu. Di atas tawakal namanya taslim, seperti perkataan Nabi Ibrahim, aslamtu birabbil alamin, aku berserah diri hanya kepada Allah, Allah lah yang mencukupiku. Masya Allah. Yang ketiga tafwid, seperti perkataan upawidu amri ilallah, perkataan Nabi Khidir, aku serahkan urusanku semuanya kepada Allah. Diceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia diikat oleh Raja Namrud, ketika itu diikat tubuhnya, kemudian disediakanlah api yang menyala, diceburkan dia di sana. Saat seperti itu dia hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah aku berpegang kepada Allah dan Allah sebagai wakil. Adalah doa di situ, ya Allah selamatkan aku, adalah tidak ada kan? Ya Allah selamatkan aku kalau hari ini aku mati. Waduh, tidak ada lagi orang yang mengenal ajaranmu, adalah itulah. Tidak ada. Beliau hanya mengucapkan kalimat tawakal. Apa kalimat tawakalnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dalam riwayat lain. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini perkataan tawakal, perkataan taslim, dan perkataan yang disebut dengan tafwid, berserahan diri.
Dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan kejadian peristiwa itu. Datanglah beberapa malaikat kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kuselamatkankah engkau? Aku lepaskah tali pengikatmu? Aku angkatkah tubuhmu dari api yang akan membakar dirimu? Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak perlu kalian datang ke tempatku. Masya Allah. Masya Allah, cukup aku berpegang kepada Allah aja wajalah. Ini Nabi Ibrahim, jangan dituruti langsung lah kalau tidak mampu. Tapi ini adalah gambaran bagaimana yang dituruti orang-orang arifin terhadap para nabi-nabi terdahulu. Tetapi ada kejadian peristiwa yang berbeda. Ada peristiwa yang berbeda. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika perang Badar terjadi, sebelum perang Badar terjadi, Nabi mengangkat tangannya, lama sekali berdoa, sampai sahabat kebingungan, ini jadi perang atau tidak nih? Lama betul beliau mengangkat tangan, lama. Apa yang diucap-ucap oleh Rasulullah? Macam-macam yang diucap oleh Rasul, sampai menetes air mata di muka beliau, di pipi beliau. Kelihatan air. Sampai Abu Bakar melihat keadaan itu, mengambil jubah semacam kain penutup dingin, meletakkan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking begitu lamanya beliau berdoa. Wah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ayo, milih mana? Milih Nabi Ibrahim atau milih Nabi Muhammad? Tapi ini ada rahasianya di dalamnya itu ya. Ada rahasia. Kita berbicara dalam konteks tidak lagi dalam konteks umum awam ya, tapi ini sebuah paduan ya, sebuah paduan pengertian yang mendalam sekali dalam makna keagamaan kita. Seperti mungkin Anda pernah mendengar doktrin, mikrofonnya jelas saja kah di luar? Jelas-jelas. Kalau tidak berdoa sombong katanya. Wah, itu lain lagi konteksnya, tidak berdoa sombong. Orang-orang seperti Nabi Ibrahim tidak berdoa bukan karena sombong, tapi tentu ada alasannya, ada hujah di dalamnya. Ketika Nabi mengangkat tangan pun ada hujah di dalamnya. Maksud hujah di sini adalah ilmu. Kemarin dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu itu penting, membuat seseorang itu berperilaku dan berbuat sesuatu. Ada ilmunya masing-masing. Tinggal kita memilih nanti kapan dan saat bagaimana kita berkedudukan berdoa dan bagaimana berkedudukan kita hanya mengingat Allah Azza wa Jalla. Fayatrakus soal, mereka meninggalkan permintaan mereka, tetapi ila bizikr, kecuali hanya mengingat Allah. Watolak, banyak rezekiku. Mereka sulitnya di padang Sahara, makan pun kalau bisa sehari makan itu syukur. Mereka masih tidak juga berdoa kepada Tuhannya, meminta rezeki. Ayo bayangkan, yang mereka lakukan apa? Mengingat Allah, memuji Allah aja. Wah, ini luar biasa kan? Ya, sanggup lebihan kayak itu, luar biasa ya. Itu iktimadan, mereka berpegang teguh alal kismatil azaliyah. Jadi ilmu mereka kenapa jadi melakukan seperti itu? Mereka tidak meminta-minta itu kenapa? Sampai seperti Nabi Ibrahim tidak meminta, kenapa? Harus tahu kita alasannya. Ternyata mereka itu berpegang alal kismatil azaliyah, yaitu ketentuan Allah yang azali. Oh, yang kemarin hakikat yang mereka pegang adalah hakikat. Allah sudah menentukan rezeki kita, Allah sudah menentukan keselamatan kita, Allah sudah menentukan bagaimana keadaan kita kelak, dan itu sudah ditentukan Allah sebelum kita lahir, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Luar biasa. Nah, itu alasan mereka. Jadi cara pandang di sini bukan salah dan benar. Cara pandangnya adalah mereka ternyata berada di lorong hakikat
memahami tentang syariat itu sendiri yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi itu sudah ditetapkan Allah pada masa ajali yang jelas. Nah, subhanallah. Kalau ya bertemu orang kayak inilah, nah, tenang aja, berdiam aja, jangan dikatakan salah langsung ya Kak. Nah, beda loh, orang kaya tidak meminta lagi itu karena sombongnya, ya sudah banyak misi kekayaan ya lah. Nah, itu beda lagi itu. Atau perkataan itu siapa tidak meminta itu sombong. Jadi itu dalam pengertian lain, itu orang awam. Kalau ini kan orang sudah tingkat kawasul kawas nih, tingkat ketiga dah, tingkat habis, tingkat tertinggi sudah ini. Nah, ini beda lagi ya. Nggak mungkin sekedar pemahaman. Wa mimman ra'ainahu mutahaqqiqan fi hajal maqam al-arif billahi ta'ala. Inilah daripadanya sebagian orang-orang yang kami lihat, kata Syekh Ibnu Athaillah, adalah sudah pada maqam muhakkik, orang yang sudah berada pada puncak hakikatnya, seperti Nabi Ibrahim itu bihajal maqam. Pada maqam ini disebut dengan maqam arif billahi ta'ala. Wah, al-arif min bahril hakikah, mereka asik berada di bahtera, di lautan hakikat. Nah, orang tenggelam di dalam lautan hakikat, nggak bisa dituruti nih. Bisa dituruti ya kecuali keadaan tertentu lah. Nah, kita mungkin di posisi tidur kawan nih. Hendak mau tidur ya kalau masuk kayak kita ke bahtera hakikat. Subhanallah, ya Allah, hamba serahkan segala urusan hamba kepada Engkau. Tidak bisa hamba menjaga rumah hamba dari kemalingan, dari kebakaran, kecuali hanya Engkau yang bisa menjaga ya Allah. Segala sesuatu hamba serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, serahkan ya Allah. Bismillahi, bismillahi, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, upawidu amri ilallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, sampai tertidur. Nah, ya kalau yalah. Nah, ini kegentingan. Dan diantaranya adalah Syekh Mustafa Abnadi At-Turki Al-Kistumuni, nah, Al-Jarkasi, panjangnya ngaran lah. Nah, Al-Jarkasi, pasahallahu fi muddatihi, Allah menetapkan kepada beliau kemampuan seperti itu. Dalam riwayat selama 50 tahun beliau tidak berdoa kecuali mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah, ada yang orang mengambil makom ini. Tetapi di kalangan para ulama, waqtilaful qaum ay lil ulama hal abdalu doa amus sukut, apakah abdul berdoa ataukah berdiam saja. Nah, ini perlu ilmunya tahu, baik berdoakah, baik diam aja kah. Tapi diam di sini bukan diam kayak orang-orang diam di sini, maksudnya berzikir kepada Allah aja wajalla. Subhanallah. Awir ridho, sukut di situ yaitu ridho kepada Allah, ketentuan Allah. Diberi Tuhan sedikit itu aja dinikmati sedikit tuh Bang, mau menerima apa adanya. Paminhum man qala, ada di antara mereka berkata ad-du'a abdal, berdoa itu lebih abdal daripada berzikir kepada Allah. Nah, jadi utamanya berdoa dulu baru berzikir kepada Allah. Li'annahu fin nafsihi ibadah, karena sesungguhnya kewajiban bagi seorang diri itu adalah beribadah. Sedangkan liqauli sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ad-du'a mukul ibadah. Doa itu mukul ibadah. Doa itu intinya, doa itu adalah intinya dari ibadah. Kalau orang tidak berdoa, dia tidak dapat mengambil inti daripada ibadah. Oh, makan untuk tuh intinya yang penting. Kalau makan untuk tidak dapat intinya, sama ya tidak makan untuk katanya, gitu kan? Ya kan, kue-kue itu ada biasanya pemanisnya ya. Nah, pemanisnya ibadah itu adalah ad-du'a. Nah, itu dalam hadis Nabi SAW yang memilih hadis ini. Maka beribadah adalah lebih utama.
Wa man tarkihi sudah. Wa minhum man qala, sebagian ulama berkata as-sukut, diam itu, wal kumul, merendahkan diri kepada Allah. Kumul itu masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam bumi. Zikir bumi apa kemarin? La haula wala quwata illa billah. Merendahkan di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, mengagungkan hanya Allah saja yang maha kuasa dan maha dahsyat. Kita tidak ada apa-apa. Itu lebih utama. Bil hukmi, lebih sempurna. Wa ardo, dan lebih Allah redai. Li anna masabaka minal ikhtiyari al-haqqu laka aula. Karena semua itu berarti bermakna minta pilihkan dengan Allah. Apa yang sudah dipilih Allah pada ketentuan diri itu lebih utama ketimbang mengangkat doa. Kalau berdoa minta tambahan lagi, tidak perlu. Apa yang sudah dipilihkan Allah itu pasti lebih baik dari segala-galanya. Wah, ya Allah, ini dipilihkan tuh lebih baik lagi. Oh, betul juga ini. Ayo. Jadi biar aja sudah, diam aja, kenapa gerang? Wah. Al-aula itulah maniktiaruka waqat warada fil hadisil kusi, karena di dalam hadis kusi disebutkan. Nah, ini dasarnya juga hadis kusi. Orang-orang mengatakan, ulama-ulama mengatakan ini dasarnya hadis kusi. Apa dalam hadis kusi? Ini ilmunya ya. Man syaghalahu zikri, siapa yang menyibukkan dirinya untuk mengingatku, kata Allah. Ini dalam hadis kusi. An mas'alati, daripada dia meminta-minta berdoa kepadaku, a'taitahu, maka aku akan memberi orang itu afdalun, lebih utama, ma'atas sa'ilin, lebih bagus akan kuberikan daripada orang-orang yang meminta-minta dalam berdoanya. No ya Pak. Jadi dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa siapa yang asik berzikir saja mengingatku, sibuk mengingatku, aku akan beri orang itu melebihi daripada orang-orang yang meminta. Subhanallah. Kayak Pak, akun mana milih mana? Milih yang berdoa kah, ibadah? Memilih yang kedua kah? Nah, jersey. Apa nih? Maka sudah ajan orang lah. Sampai sini Jaka. Bila sampai sini diputus bingung kita. Yang mana yang benarnya nih? Ya lah. Nah, dikit lagi jar lah, dikit-dikit guru nih jar, karena kan diingat. Wa minhum man fasala faqala al awqatu mukhtalifah fa inna wajadad da'i fi qalbi isyaratun ila du'a. Nah, intinya sejar Syekh Ibnu Athaillah sebenarnya bergantung kondisinya, mukhtalifah. Ada saatnya kita mengingat Allah perbanyak mengingat Allah, dosa meminta-minta, mengingat Allah aja banyak. Ya Allah, ada saatnya kita berdoa berkumandang sebagaimana Nabi SAW pas mata perang, mangkat sidin doa aja lah. Kusunya ya. Yang sempurna itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memadukan syariat dan hakikat. Nah, dipadukan beliau. Kenapa? Kalau prinsip memadukan antara syariat dan hakikat, karena ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, hakikatnya juga Allah yang menentukan kita mengangkat tangan. Nah, itu rumusnya. Jadi ketika kita berdoa ini diajali. Kenapa jadi mengangkat tangan berdoa? Ternyata diajali sudah ada tertulis bahwa Tuan Rahmadi ya kan pada tanggal dan jam tertentu mengangkat tangan dalam berdoa kepada Allah aja wa jalla. Tinggal hati kita lagi apa? Hati kita adalah ketika kita berdoa kepada Allah semata-mata menjohirkan, menampakkan kehebatan Allah, bahwa Allah selalu mampu, maha kuasa, bergantung segala sesuatu kepadanya. Jadi kita menjahirkan ketergantungan kita kepada Allah aja wa jalla. Kapan kamu tidak perlu berdoa mengingat Allah? Kapan kamu menjohirkan, menampakkan ketergantunganmu kepada Allah aja wa jalla? Oh ya, waktu aku berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan ya Allah diri hamba, anak-anak hamba,
lingkungan hamba. Sekarang musim kemarau ya Allah, dari kebakaran. Nah sekarang musim hujan ya Allah, dari kebanjiran. Melihat di TV perang Palestina kah, ya Allah, mudahan tidak terjadi di Tamban ya Allah, perang kayak itu. Di Tamban, ayo berdoa. Ketergantungan hati kita kepada Allah aja wajalah. Kalau sampai ke Tamban ya Allah, habis pisang ulun di taman, di kebun. Habis pohon kelapa ya Allah, diambili oleh Israel itu benar. Mana-mana ya udahlah. Tapi ya orang berdoa itu menunjukkan kelemahan dirinya. Nah, ndak perlu menuntut harus terkabul besok hari, ndak perlu. Ndak, hilang akan tuh, nyahkan dalam hati. Nih kena sakit kita nih, darah tinggi. Ya Allah, sembuhkan hamba darah tinggi. Atau doa Nabi, Allahumma a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhajiru. Diulang-ulang sambil santai. Mungkin sambil nonton TV. Sambil apa lagi? Sambil mendengarkan suara burung kah di punya peliharaan burung. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya, min syarri ma ajidu, dari keburukan atau dari sakit, ma ajidu yang aku rasakan. Nah, yang sudah dirasakan sakit nih, wa uhajiru, dan yang aku khawatirkan. Berdoa berulang-ulang seperti itu. Atau kena stroke, nah baca itu terus ulang-ulang. Nah baca ulang-ulang supaya hilang stroke nih. Subhanallah. Kenapa jadi melakukan itu? Aku ingin menjohirkan betapa Allah yang Maha Agung itu, seperti aku ini dan yang lain alam semesta, tergantung kehendak Allah. Bila Allah ingin menyembuhkan, sembuh. Bila tidak, tidak. Tergambar Allah itu Maha Kuasa, sedangkan aku tidak Maha Kuasa, tidak kuasa sama sekali. Subhan. Ini adalah penggabungan antara hakikat dan syariat. Inilah sejatinya daripada makna di dalam syariat agama kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.